Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas matematika untuk kelas 5 sekolah dasar. Adapun metode atau cara pengajaran saya di sini adalah saya akan fokus pada pembahasan soal-soal latihan. Namun dalam pembahasan nanti saya tetap akan ajarkan materi-materinya. Karena di sini tujuan saya adalah untuk memudahkan para orang tua dalam mengajarkan anak-anaknya di rumah. Nah, jadi di samping saya fokus pada soal-soalnya, saya akan ajarkan juga materinya. Oke, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang ini untuk matematika kelas 5 ya, yaitu operasi hitung pecahan. Yang mana itu yang termasuk operasi hitung yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan dan perkalian dan pembagian. Di sini yaitu perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Oke, kita langsung masuk pada soal-soalnya. Nah, seperti ini. Tuliskan pecahan-pecahannya dengan pecahan senilai. Buatlah penyebutnya sama. Kerjakan di buku tugasmu. Oke. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit materinya. Bahwa kalau dari gambar, misalnya seperti ini. Nah, kemudian saya arsir yang ini. Nah, kalau gambar yang diarsir ini saya ingin jadikan jadi pecahan, maka pecahannya adalah ada berapa yang diarsir semua. Semua yang diarsir ada 3. Terus ada berapa bagian semua? Yaitu 4. Sehingga pecahannya adalah 3/4. Kalau saya punya pecahan gambar seperti ini, kemudian saya arsir yang ini, maka ini pecahannya menjadi yang diarsir ke satu bagian, sehingga ini 1/1, 2, 3, 4. 4 karena menjadi 4 bagian sini ya, ada 4 bagian semuanya. Oke, dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut pada soal. Yang ini pecahannya bagaimana? Pecahannya di sini 1/2 atau 1/2. Yang ini pecahannya adalah 1/3 atau 1/3. Kemudian kita jumlahkan 1/2 tambah 1/3. Ingat, dalam penjumlahan pecahan itu bisa dijumlahkan manakala penyebutnya sama. Oke, saya jelaskan lagi masalah penyebutnya. Oke, saya jelaskan seperti ini. Kalau saya punya pecahan 6/8, maka yang di atas ini dinamakan pembilang. Yang di bawah ini dinamakan penyebut. Oke, diingat ya. Kalau saya punya pecahan 6/8, maka yang di atas ini dinamakan pembilang dan yang di bawah dinamakan penyebut. Oke. Sekarang saya hapus.
Pecahan itu bisa dijumlahkan manakala manakala penyebutnya sama. Ini penyebutnya 2, ini penyebutnya 3. Bagaimana caranya supaya penyebutnya sama? Kalau dari soal ini caranya kita buat seperti ini. Coba masing-masing bagian ini kita bagi menjadi 3. Berarti yang putih ini yang tidak diarsir kita menjadi 3 ini. Oke. Menjadi bagian yang sama ya. Ini ya gambarku mungkin yang jelek. Ya, walaupun memang jeleknya. Nah, ini juga saya bagi menjadi 3 bagian yang sama. Akhirnya ini menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Ternyata setelah menjadi 6 bagian, yang diarsir ini menjadi 1, 2, 3, 3 per keseluruhannya berapa? 6. Nah, ternyata 1/2 ini sama saja atau setara dengan 3/6. Oke, tambah. Sekarang yang ini. Coba kita masing-masing bagian kita bagi menjadi 2. Berarti yang ini. Berarti yang diarsir ini menjadi pecahan apa namanya? Ya, sekarang menjadi 2 bagian, tapi 2 per 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2/6. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama. Ternyata 1/3 ini ternyata setara dengan 2/6. Nah, sekarang menjadi 3/6 tambah 2/6. Kalau penyebutnya sudah sama, maka penjumlahannya dapat dilakukan. Yang dijumlahkan yang mana? Yaitu pembilangnya. 3 tambah 2. Berapa 3 tambah 2? Hasilnya yaitu 5/6-nya jangan 6 tambah 6, tapi tetap tulis 6. Oke. Berarti yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Penyebutnya tidak ikut dijumlahkan. Oke, paham sampai di sini ya? Jadi yang ini untuk nomor 1 hasilnya 5/6. Sekarang nomor 2. Ini pecahannya adalah berapa per berapa. Yang diarsir 2 atau yang berwarna 2, tapi keseluruhannya ada 3. Berarti 2/3. Ini 2/4. Apakah bisa dijumlahkan? Ya, ingat, pecahan itu bisa dijumlahkan manakala penyebutnya sama. Ini penyebutnya 3, ini penyebutnya 4. Nah, bagaimana kita samakan penyebutnya? Coba yang di atas masing-masing bagian kita bagi menjadi 4. 4 yang kecil-kecil. Kecil-kecil saja. Ini harus bagian sama ya. Hanya saya bagi menjadi masing-masing bagian ini saya bagi menjadi 4 bagian yang sama. Oke. Nah, sekarang yang hijau ini menjadi berapa per berapa pecahannya yang baru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 per. Semuanya ada 12. Ternyata 2/3 setara atau sama dengan 8/12. Awalnya 2/3. Setelah dibagi-bagi menjadi 8/12. Tambah. Nah, ini sekarang jadi apa? Sekarang coba kita bagi-bagi menjadi 3 bagian ya. Satu kotak ini kita bagi menjadi 3 bagian. Oke. Ini lagi 3 bagian. Nah, ini lagi yang putih menjadi 3 bagian.
Nah, sekarang yang berwarna hijau ini terbagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 6 per keseluruhannya ada berapa bagian sekarang setelah dibagi-bagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Nah, sekarang ini sudah bisa dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 8 tambah 6 sama dengan 8 tambah 6 sama dengan 14 per 12. Oke, sampai di sini sudah benar. Ingat, yang dijumlahkan cuma pembilangnya saja, penyebutnya tidak dijumlahkan ya. Sekarang kita lanjutkan pada soal nomor 3. Oke, dicatat dulu kalau belum dicatat. Ya, saya hapus. Saya lanjutkan pada soal nomor 3. Nah, soalnya ini. Ini kalau saya jadikan pecahan menjadi 1/4. Kalau ini 1/3. Nah, ini penyebutnya tidak sama lagi. Perlu saya samakan. 1/4 menjadi apa? 1/3 sekarang menjadi apa? Kan begitu. Coba kita bagi yang ini, setiap bagian saya bagi lagi menjadi 3. Nah, ini 3, ini 3. Tentunya dengan bagian yang sama. Ternyata awalnya 1/4, sekarang menjadi, setelah dibagi 3, 3/12. Nah, ini coba saya bagi 4. Masing-masing bagian saya bagi 4. Tentunya jangan bagian yang sama ya. Anggap saja semua bagian sama ini. Awalnya 1/3 ini yang diarsir, sekarang menjadi 4/12. Oke, sekarang penyebutnya sudah sama-sama 12, sehingga pembilangnya yang dijumlahkan 7/12. Oke, paham ya? Sekarang yang ini lagi. Ini 1/4. Ini berapa per berapa? 1, 2, 3. Berarti 3/6. Perlu lagi sih. Nah, ini lagi tidak sama penyebutnya. Coba lagi masing-masing bagian saya bagi 3. Ini 3. Ini 3. Ini 3. Ini 3. Awalnya 1/4 sehingga menjadi 3/12. Oke, tambah. Ini coba masing-masing bagian saya bagi 2. Ini 2. Saya bagi 2. Nah, sekarang yang diarsir menjadi berapa per berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 bagian, tapi keseluruhannya ada 12. Sehingga di sini ya 9/12. Oke, sampai di sini sudah benar. Coba lagi kita lanjutkan soal nomor 5. Oke, silakan tulis jawabannya. Oke, yang terakhir. Sekarang ini pecahannya adalah 2/4. Yang ini 4/8.
4/8 ya. Nah, yang ini penyebutnya masih belum sama. Perlu saya samakan lagi. Coba masing-masing bagian saya bagi menjadi 2. Berarti ini saya bagi 2. Saya bagi 2. Sekarang yang diarsir menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Yang 4, tapi per berapa? Per 8. Ya, ini tidak usah lagi sebagi-bagi ya. Karena supaya penyebutnya sama. Tidak usah lagi sebagi-bagi. Sehingga hasilnya menjadi 4/8 tambah 4/8 menjadi 8/8. 8/8 kan sama saja dengan 8 dibagi 8. 8 dibagi 8 berapa? Ya 1. Bilangan apapun dibagi dengan dirinya sendiri hasilnya 1. Ya selain 0 bagi 0 ya. Jadi hasilnya adalah 1. Oke. Paham ya? Sekarang kita coba lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Nah, tadi kita sudah melakukan penjumlahan bilangan pecahan. Nah, tetapi penyebutnya tadi kita samakan dengan membagi beberapa gambarnya ya. Dengan membagi beberapa gambarnya. Sekarang kita menyamakan penyebutnya bukan lagi dengan cara seperti itu. Ya, karena memang tadi agak merepotkan. Dari beberapa gambar kita bagi-bagi sehingga penyebutnya menjadi sama. Sekarang ada cara lain selain dari membagi beberapa gambarnya dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, masih ingat pembahasan KPK? Oke, nah kalau memang tidak ingat, nanti saya ingatkan di sini. Oke, sekarang kita coba lagi jumlahkan pecahan ini. 2/5 tambah 1/4. Nah, ini sudah ada penyebutnya 20. Ya, berarti tidak usah lagi saya cari penyebutnya karena sudah ada 20. Oke. Nah, ini penyebut 20, penyebut 20. Kita samakan penyebutnya. Ini kan penyebutnya 5, penyebutnya 4. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita perlu samakan. Di sini penyebut 20, sini penyebut 20. Nah, kenapa kita pakai penyebut 20? Nah, nanti akan dijelaskan di contoh berikutnya ya. Ini karena sudah dipasang memang 20 di sini, ya kita harus pakai. Kalau belum ada di sini nanti kita cari. Oke. Nah, di sini penyebutnya 20. Tapi pembilangnya belum ada. Nah, itu yang harus kita cari. Bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Ini kan 2/5. Bersesuaian dengan ini. 1/4 bersesuaian dengan yang ini ya. Nah, untuk mencari pembilangnya di sini, bukan 2 lagi. Di sini bukan 1 lagi. Caranya bagaimana? Caranya 20 yang ini, 20 yang ini kita bagi 5. Bagi 5. Setelah itu hasilnya kita kali 2. Nah, seperti itu ya. Bagi 5 dulu, kemudian hasilnya kali 2. 20 bagi 5, 4. 4 kali 2, 8. Nah, itulah pembilangnya. Sama di sini, berapa pembilangnya? Ya, berarti 20 yang ini kita bagi 4. Hasilnya kemudian dikalikan 1. 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 1. Maaf, cocok. 5 dikali 1, 5. Ya kan? Nah, sekarang pembilangnya sudah ada. 8 dengan 5. 8 tambah 5, 13. Oke, bisa ya? Oke, harusnya bisa.
Sekarang yang ini. Sudah terpasang di sini penyebut 15. Berarti tidak usah kita cari penyebutnya kalau sudah ada. Nah, 15. Untuk mencari pembilangnya di sini bagaimana? 15 dibagi 3. Kemudian hasilnya kita kalikan 2. Oke, seperti itu caranya. 15 bagi 3, 5. 5 kali 2, 10. Oke. Nah, sekarang yang ini juga. 15 dibagi 5. Tadi kan yang ini. Kemudian sekarang yang ini. Oke. 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 1, ya 3. Sekarang tinggal dijumlahkan pembilangnya. 10 tambah 3, ya 13. Wah, 13 semua ini. Nah, sekarang yang ini. 5 dengan 3. Bagaimana mencari penyebutnya? Penyebutnya caranya cari KPK dari 5 dan 3. Masih ingat cara mencari KPK dari 5 dan 3? Nah, caranya seperti ini. Ada bilangan 5, ada bilangan 3. Kelipatan dari 5 yaitu ada 5, 10, ya tambah-tambah 5. 15, 20, 25. Kemudian kelipatan dari 3, yaitu kita mulai dari 3, 9, 12, 15. Apakah sudah ada yang sama? Nah, sudah ada 15 ya. Ini kan kita teruskan. 18. Dan seterusnya ini. Ini juga masih banyak lanjutannya ya. Karena sudah ada yang sama, bilangan pertama yang sama ini, inilah KPK. Ya kan? Tentunya kan masih ada lagi bilangan yang sama nanti di sini. Kalau saya tidak salah di sini nanti akan ada bilangan yang sama yaitu ada 30. Di sini juga nanti akan ada 30. Ya, tapi yang dimaksudkan KPK adalah yang kecil atau yang terkecil. Di sini juga pasti akan ada bilangan yang sama. Kalau saya lanjutkan ya. Ya, tapi yang dimaksud KPK yaitu yang terkecil. Yaitu 15 atau bilangan yang pertama yang kita dapat, bilangan yang sama yang pertama kali kita dapat yaitu 15. Oke, paham ya? Jadi KPK dari 5 dan 3 yaitu 15. Oke, saya hapus. Jadi KPK-nya tadi berapa? 15. Nah, berarti sini juga harus 15. Di sini juga 15. Nah, tinggal pembilangnya. Caranya bagaimana sama dengan tadi? 15 dibagi 5. Kemudian hasilnya dikalikan 3. Seperti itu. 15 bagi 5 berapa? 3. 3 kali 3, 9. Berarti di sini 9. Sini. 15 bagi 3 berapa? 5. 5 kali 1. Ya 5. 9 tambah 5, 14. Oke. Sekarang lagi yang ini. 6 dan 4. Kita perlu samakan penyebutnya 6 dan 4. Berapa penyebutnya? Cari lagi KPK dari 6 dan 4. Oke. Coba kita cari KPK dari 6 dan 4. Ada 6. Maka kita lipatkan menjadi 6 duluan, 12. Tadi 4-nya di sini. 12 tambah 6 lah, 18. Kemudian 24, kemudian apa lagi? 30, kemudian 36. Ya masih banyak ya. Kalau 4, ya mulai dari 4 tambah 4 berarti 8, 12,
kemudian 16, 20, 24, dan seterusnya. Sudah ada bilangan yang sama? Ya, ini 12. Ada lagi 24, 24. Tapi kan yang terkecil yang kita ambil yaitu 12, karena di sini kan KPK. Namanya juga KPK yang terkecil. Ya, berarti 12 ya. Oke, KPK dari 6 dan 4, 12. Berarti penyebutnya di sini 12. Nah, sekarang pembilangnya. Di sini berapa, di sini berapa? Ya, ini lagi dan ini. 12 dibagi 6, hasilnya kemudian dikalikan 1. 12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 2. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Ini berpasangan ini ya. Oke. 2 tambah 9 yaitu 11. Tentunya penyebutnya adalah 12. Tidak dijumlahkan dia. Oke. Sekarang 6 dengan 5. Dengan cara yang sama kita dapatkan nanti penyebutnya di sini 30. Di sini penyebutnya 30. Dan di sini nanti penyebutnya 30. 30 bagi 6, 5. 5 kali 5, 25. 30 bagi 5, 6. 6 kali 4, 24. Sekarang 25 tambah 24 hasilnya yaitu 49. Oke, sampai sini sudah benar ya. Oke. Nah, sekarang coba kita kerjakan lagi latihan berikutnya. Ya, hasilnya sama juga. Nah, coba kita kerjakan nomor 1 di sini. Karena tidak akan muat, yaitu 4/5 tambah 3/4. Ini penyebutnya 5, penyebutnya 4. Kita samakan penyebutnya. Karena penyebutnya belum sama. KPK dari 5 dan 4 dengan cara yang tadi kita dapatkan di sini 20, di sini 20. Nah, 20, kemudian pembilangnya di sini berapa? 20 bagi 5, 4. 4 kali 4, 16. Kemudian di sini 20 dibagi 4, 5. 5 kali 3, 15. Ternyata di sini menjadi 31/20. Oke. Nah, sekarang nomor 2. Oke, saya hapus lagi. Jawab nomor 2. Di sini 2/7 ditambah 1/4. Nah, pembilangnya lagi belum sama. Di sini penyebutnya lagi belum sama. Di sini penyebutnya 7, penyebutnya 4. 7, maaf. Kita perlu cari KPK-nya lagi antara 7 dan 4. Nanti kalian sudah mahir, kalian akan dapatkan KPK-nya yaitu 28. Di sini 28. Nah, 28 dibagi 7, 4. 4 kali 2, 8. 28 dibagi 4, 7. 7 kali 1, 7. Hasilnya itu 15 per, ya tetap 28 ya. Oke, nomor 2 sudah. Coba nomor 3. Oke, paham ya? Ya, sini agak cepat. Saya anggap kalian bisa mengikutinya. Nomor 3. Nah, di sini bisa saya jawab.
pakai penyebut berapa di sini? Di sini pakai penyebut 40, di sini 40. Pembilangnya itu di sini nanti kalian dapatkan 16 dan di sini kalian dapatkan 25. Dari mana 16 dan dari mana 25? Ya, saya sudah jelaskan tadi sebelumnya. Setelah itu pembilangnya yang dijumlahkan. Itu 3041 per 40. Oke. Nah, ini lagi penyebutnya tidak sama lagi. Perlu saya samakan. Penyebut berapa di sini? 42. Pembilangnya ya saya cari lagi satu kali ya. 42 bagi 6 7. 7 kali 5 35. Kemudian di sini 42 bagi 7 6 kali 2 12. Hasilnya 35 tambah 12 47. Di sini 42. Nah, di sini penyebut apa yang kita pakai? Penyebut 63. Dari mana 63? KPK dari 7 dan 9. Dari mana 42? KPK dari 6 dan 7. Oke. Di sini 63 berarti di sini 45. Di sini adalah berapa? 28. Oke. Sekarang hasilnya 45 tambah 28 yaitu 60, 73. Penyebutnya 63. Oke. Gampang ya. Oke, semoga kalian bisa mengikutinya. Nah, ini penjumlahan. Bagaimana dengan pengurangan? Nah, untuk pengurangan saya rasa itu tidak terlalu sulit karena caranya juga sama dengan penjumlahan, ya kan? Caranya sama dengan penjumlahan, yaitu kalau penyebutnya belum sama, kita perlu samakan dulu penyebutnya. Tentunya dengan mencari KPK-nya. Setelah itu pembilangnya yang diperkurangkan, penyebutnya tetap. Oke, kita masuk contoh. Nah, yang ini. Nah, ini sudah ada penyebutnya 20, sudah terpasangnya. Tentunya dari KPK dari 5 dan 4. Nah, berarti di sini 20 bagi 5, 4 kali 4, 16. Ya, sama dengan tadi. Saya langsung tulis saja pembilangnya. Di sini berapa pembilangnya? Ya, caranya sama ya. Sini 5. 16 dikurangi 5 yaitu ya 11. Hasilnya 11 per 20. Di sini pembilangnya yaitu 5. Tentunya di sini 3. 5 kurang 3, 2. Oke. Di sini pembilangnya 15. Kenapa 15? Yaitu KPK dari 5 dan 3. Nah, di sini tentunya 9. Di sini tentunya 5. Dari mana mereka ini? Dari mana 9? Dari mana 5? Sudah dijelaskan sebelumnya di atas ya. 9 kurang 5, 4. Oke. Kemudian yang ini penyebutnya 12. Di sini penyebutnya 12. Penyebutnya 12. Kemudian di sini berapa pembilangnya? Ya, 12 bagi 6, 2 kali 4, 8. Sama dengan yang tadi ya. Di sini pembilangnya 12 bagi 4, 3 kali 2, 6. 8 kurang 6, ya 2. Hasilnya 2 per 12. Kemudian, coba lagi di sini. Penyebutnya di sini KPK dari 6 dan 5, 30. 30. Di sini 30. Nah, tentunya di sini pembilangnya berapa? Nah, 25 di sini 24. 25 kurang 24 hasilnya 1. Oke. Semoga paham ya.
Coba lagi kita lanjutkan pada latihan berikutnya. Oke. Ya, sama dengan tadi ini ya. Saya jawab di sini nomor 1 saja. Nomor 1, 7/8 kurangi 3/4. KPK dari 8 dan 4 itu berapa? Yang 8. 8 bagi 8, 1 kali 7, 7. Berarti penyebutnya 7. 8 bagi 4, 2 kali 3, 6. Oke. Hasilnya 7 kurang 6, 1. Penyebutnya tetap 8. Berarti ini hasilnya 1/8 nomor 1. Nomor 2. Oke, saya hapus lagi. Semoga kalian bisa mengikutinya. Nomor 2 sekarang 5/7. Kemudian dikurangi 1/4. Ini nomornya ya. Penyebut berapa yang kita pakai? Tentunya penyebut 28 karena KPK dari 7 dan 4. 28 di sini penyebut 28 juga. 28 dibagi 7, 4 kali 5, 20. Di sini penyebut, maaf bilangnya, yaitu 28 bagi 4, 7, 7 ke 1, 7. 20 kurang 7 yaitu 13/28. Oke, gampang ya? Ya tentunya gampang, hanya dengan samakan penyebutnya saja dengan mencari KPK-nya. Oke, nomor 2 sudah, tinggal nomor 3. Nomor 3. Samakan lagi penyebutnya. Penyebutnya apa yang kita pakai? Yaitu penyebut 36. Pembilaannya 36 bagi 4, 9 kali 3, 27. 36 dibagi 9, 4 kali 5, 20. Begitu ya. 27 kurang 20, 7. Penyebutnya tetap 36. Oke. Ini penyebut apa yang kita pakai? Ya, KPK dari 6 dan 9 yaitu apa KPK dari 6 dan 9? Ya, tentunya 18. 18 bagi 6, 3 kali 5, 15. 18 dibagi 9, 2 kali 2, 4. Hasilnya yaitu 11/18. Oke. Ini KPK dari 7 dan 8, yaitu 42. Ini 42. Oh, maaf, bukan 42 ya. Tapi 56. Maaf. 56 bagi 7, 8 kali 6, 48. 56 bagi 8, 7 kali 5, 35. Hasilnya 48 dikurangi 35, hasilnya yaitu 13. Penyebutnya tetap 56. Oke, gampang ya? Ya, gampang. Coba kita lanjutkan pada latihan berikutnya. Mungkin latihan berikutnya ini agak menarik. Wah, agak menarik ini. Berapa? Ini kita dituntut untuk wow. Nah, ini kalau kita sudah dapatkan jawaban benar, maka akan membentuk sebuah kata ya. Nah, coba kita jawab saja. Kata apa ini yang dibentuknya? Nomor 1,
Sepertiga tambah 3/5. Saya pakai saja sepertiga tambah 3/5. Pakai penyebut apa ini? 15. Ya maaf, saya kasih begini saja. 15 bagi 3, 5. 5 kali 1, 5. 15 bagi 5, 3. 3 kali 3, 9. Hasilnya menjadi 14/15. 14/15 ada? Coba kita lihat. Yang ada ya, M. Ya, berarti nomor 1 jawabannya M. Coba kita tulis di sini. Nomor 1 jawabannya, supaya kita tidak lupa. Nomor 1 itu M. Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Nomor 4 apa? Nomor 5 apa? Sekarang nomor 2. Pakai penyebut 12 karena KPK dari 3 dan 4. 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. 12 bagi 4, 3 kali 3, 9. Hasilnya ternyata 17/12. Wah, ternyata bagian A ya jawabannya. A. Oke. Sekarang nomor 3. Nomor 3 yang ini. Saya pakai sama dengan saja di atas begini ya, supaya tidak kena yang ini. 7 dan 35. Penyebut apa? Penyebut 35. Tambah 35 ya. Saya pakai penyebut 35. 35 bagi 7, 5. 5 kali 3, 9. Maaf, 5 kali 3, 15. 35 bagi 5, 7. 7 kali 1, 7. Oke, maaf, saya tulis miring. 15 tambah 7, 22. 22/35. Itu jawabannya 22/35. 22/35. Yang mana itu 22/35? Coba kita lihat lagi. Wah, N. N ya. Oke. Sudah kita dapatkan jawabannya di sini N. Oke. Sekarang nomor 4. Ya, kurang-kurang ini. Sudah pengurangan. 4. Masih ada. 4, 5, 6. Coba kita kerjakan nomor 4. Penyebut berapa ini? Kita pakai penyebut 30 tentunya. KPK dari 6 dan 5. Itu 30 bagi 6, 5. 5 kali 5, 25. 30 bagi 5, 6. 6 kali 1, 6. Hasilnya yaitu 19/30. Ya, 19/30. Huruf apa ini? Ya, huruf D ya. Atas sini nomor 4 D. Oke. Sekarang nomor 5. Nomor 5 di sini saya tulis, saya sambung di sini ya. Nomor 5 ini. Penyebut apa? 7 dan 4. Ya, tentunya adalah 28 ya. KPK-nya. 28 bagi 7, 4 kali 5, 20. 28 dibagi 4, 7 kali 1, 7.
Berarti di sini 13/28. Ya, sudah ada ya. Jawabannya I. Berarti di sini I. Oke. Tentunya nomor 6 dengan nomor 7. Sekarang saya hapus. Ini penyebut 35. Penyebut 35. 35 bagi 5, 7, 73, 21. 35 bagi 7 adalah 5, 5 kali 1, 5. Ya, berarti 16. 16 per 35. 16 per 35 ini yang mana jadi? 16 per 35. Wah, R. Berarti di sini R. Nah, terakhir. Nomor 7. Oke. Nah, nomor 7. Saya sambung saja di sini. Penyebut berapa ini? 8 dengan 6. Kita pakai penyebut 24. Karena KPK dari 8 dan 6 yaitu 24. 24 kurang di sini penyebut 24. Pembilanya berapa? 24 dibagi 8. 3 kali 5, 15. 24 bagi 6, 4 kali 1, 4. 15 kurang 4, 11 per 24. Jawabannya yaitu 11 per 24. Nah, nomor berapa lagi itu? Huruf apa lagi? 11 per 24. Nah, I. Iya kan? Oke. Kita sudah dapatkan semuanya. Di sini I. Saya hapus. Ternyata nomor 1 itu cocok dengan jawaban M, nomor 2 A, nomor 3 N, nomor 3 D, 4 D, nomor 5 I, nomor 6 R, 7 I. Ternyata membentuk kata mandiri. Oke. Ya, demikian dulu untuk pembelajaran hari ini. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Tentunya yang akan kita bahas adalah, coba kita lihat ya, masalah apa yang kita bahas. Nah, mengubah pecahan ke mengubah bentuk pecahan ke pecahan biasa. Tentunya dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Sebaliknya juga bisa, dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Apa itu pecahan biasa dan apa itu pecahan campuran nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, demikian.